Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Febraditya dengan NIM 211030107. Nah, di sini saya akan menjalankan promosi kesehatan. Nah, di sini saya juga akan mendatangi dua narasumber kita ya. Nah, di sini saya sedang dengan narasumber yang pertama ya. Nah, di sini Mbaknya silakan untuk perkenalan. Baik, nama saya Nafisa, umur saya 23 tahun. Di sini kan Mbak ya, saya itu akan mempromosikan untuk kesehatan di masyarakat ya. Nah, kesehatan di masyarakat ini di Desa Sumberagung ini sangatlah minim ya. Banyak orang yang sakit-sakitan, terus banyak orang yang mengeluh dengan gejala stroke, terus kelelahan, sakit-sakit sendi seperti itu. Nah, di sini saya tuh sebagai sebagai mahasiswa fisioterapi akan menjelaskan bagaimana fisioterapi itu akan berinteraksi pada atau membantu pada masyarakat sekitar Desa Sumberagung ini. Nah, di sini kan belum ada tuh kayak namanya senam, terus olahraga yang membentuk komunitas seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan banyak tentang hal itu ya. Nah, untuk Mbaknya sendiri pernah olahraga kan? Pernah. Nah, itu biasanya berapa kali berapa kali dalam satu minggu? 1 kali dalam seminggu. Nah, untuk di sini kan terlihat ya bahwa peminat dari olahraga itu sangat minim untuk di desa ini. Bahwa aslinya tuh 1 minggu tuh kita maksimal tuh 5 hari dalam 1 minggu, sedangkan minimalnya itu 3 hari. Nah, untuk durasinya tuh 30 menit dan itu dalam intensitas tinggi. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Nah, Ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu sayangilah kesehatan kita. Nah, kan lama nggak olahraga ya Mbak ya, itu pasti kalau olahraga lama seperti itu pasti pegel-pegel kan Mbak ya. Iya. Nah, itu janganlah diulangi lagi Mbak ya. Kita harus tetap menjaga kebugaran tubuh kita, fisik kita, dan sayangilah tulang-tulang dan sendi-sendi kita supaya kita tuh sehat walafiat gitu. Sayangilah kesehatan Anda, karena kesehatan itu adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, sekiranya Mbak pernah mengeluh kan, pasti pernah mengalami sakit-sakit seperti itu. Nah, silakan Mbak cerita tentang apa yang pernah dialami Mbak, tentang persendian atau apa gitu. Nah, gini ya Mas, saya mau tanya. Saya itu waktu itu pernah kan tidur lama banget. Nah, bangun-bangun nih kok sininya sakit ya, tengkleng itu. Itu gara-gara apa sih Mas? Nah, itu tuh karena yang pemicu pertama nyeri pada leher, sekitar leher itu yang pertama karena kualitas tidur ya. Kualitas tidur itu jelek, terlalu lama juga tidak baik. Terus ada otot-otot yang tertarik atau terjepit, dan ada pengapuran sendi seperti itu Mbak. Nah, ini juga bisa dikonsultasikan kepada fisioterapis di dekat sini ya Mbak ya. Nah, terus untuk pengobatannya itu ya seperti tadi tuh, jangan tidur terlalu lama, terus posisikan tidur itu dengan baik, terus dijadwal waktu tidurnya ya Mbak ya, jangan sampai terlalu lama gitu. Terus nah, olahraga ini juga penting yang tadi saya sebutkan tadi Mbak ya. Nah, untuk yang lainnya Mbak, apakah ada? Udah ya, itu aja Mas, kalau bangun tidur itu sering sininya sakit. Itu Mbak ya, nanti bisa berkonsultasi pada fisioterapis terdekat di sini ya Mbak ya. Nah, untuk kesehatan lainnya itu kita tetap harus dijaga, seperti pola makan, terus jam istirahat, olahraga, konsumsi. Nah, konsumsi ini harus
cepat sehat ya Mas. Nah, karena apa namanya tulang pada tubuh kita itu juga perlu kalsium Mbak untuk supaya tidak terjadi osteoporosis. Nah, biasanya kan osteoporosis ini lumrahnya itu terjadi pada perempuan yang sudah lansia. Nah, seperti itu. Nah, jadi mbaknya kan juga di sini perempuan. Nah, untuk menghindari dari resiko osteoporosis, nah itu diperkenakan untuk makanan yang bergizi, yang mengandung kalsium, itu untuk apa namanya, untuk menghambat untuk menghindari osteoporosis. Nah, itu ya mungkin gitu aja Mbak promosi yang saya berikan kepada Mbak. Semoga Mbak bisa menyampaikan ke masyarakat lainnya supaya masyarakat lainnya itu juga mengerti gitu, supaya kesehatan di desa Sumber Agung ini benar-benar terjamin Mbak. Terima kasih Mbak ya. Di sini saya sedang bersama narasumber yang kedua. Nah, untuk Mbaknya silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Okta, umur 28 tahun, profesi sebagai guru. Baik, untuk ibunya tadi maaf saya ngomong Mbak kalau belum tahu. Untuk ibu ini kan ibu sebagai guru ya. Nah, sebagai guru itu kan juga mengayomi untuk adik-adiknya atau anak-anak muridnya. Nah, itu untuk menjaga kesehatan baik itu dari kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, untuk apa namanya, ibu sendiri kan jelas harus menjaga fisik ya Bu, supaya bisa mengajar tiap hari, terus semangat terus untuk mengajar anak-anak. Nah, di sini ibu kita tuh kayak otot-otot dari kita tuh kaku semua Bu. Nah, itu kan juga sering ya mengalami kelelahan seperti itu, betul kan Bu? Iya, benar sekali Mas. Di situ ibu diharapkan untuk berolahraga lah Bu, supaya tubuh kita itu memang bugar Bu untuk apa namanya, untuk beraktivitas, apalagi ibu ini seorang guru gitu. Nah, bukan pernah kelelahan kan tadi ya. Nah, itu apa namanya, keluhan apa Bu yang ibu rasakan itu? Biasanya ini punggung yang sering apa namanya nyeri kayak gitu, kecapean. Karena ini ya Mas, biasanya perjalanan jauh juga kayak gitu, jadi sering nyeri punggung. Oh gitu ya Bu, karena jarak dari rumahnya ibu sama sekolah tuh jauh ya Bu ya? Jauh sekali, hampir 100 km. Nah ini Bu, itu ya karena disebabkan karena pinggang pegel itu atau pinggang kecapean itu disebabkan karena posisi kita duduk tuh agak terlalu membungkuk Bu. Nah betul. Nah itu ibu tuh bisa memposisikan tubuh ibu tuh punggung itu supaya lurus Bu, biar agar tidak capek. Setidaknya itu mengurangi rasa pegal kita Bu. Nah seperti itu Bu. Nah ibu kan di sekolahan juga mengajari anak-anak ya. Nah supaya fisik ibu itu sehat juga, itu harus berolahraga. Nah ibu sendiri nih olahraganya biasanya berapa kali dalam satu minggu ibu? Jarang sekali karena udah sibuk ya Mas ya. Ibu rumah tangga ya, tahu sendiri kerjaannya, pulang kerja udah beres-beres rumah, habis capek tidur, gak sempet waktu olahraga kayak gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya gini Bu, artinya itu dalam kayak ibu rumah tangga juga itu kegiatan juga olahraga Bu, kayak misalnya nyapu, nyuci seperti itu. Apalagi nyucinya yang manual Bu, itu kayak membakar kalori dari ibu. Nah tapi Bu jangan melalaikan namanya olahraga ya Bu ya, karena fisik itu harus dijaga Bu. Nah untuk sekitaran umur ibu itu minimal tuh 5 hari Bu dalam satu minggu. Itu ya lari-lari kecil-kecilan atau seperti olahraga yang lainnya kayak senam atau apa gitu Bu. Nah takutnya ibu nanti tuh itu Bu apa namanya,
kelelahan karena jarang olahraga Bu. Nah seperti itu. Nah sehingga nanti tubuh kita tuh kayak otot-otot dari kita tuh kaku semua Bu. Nah itu kan juga sering ya mengalami kelelahan seperti itu, betul kan Bu? Iya benar sekali Mas. Itu ya karena disebabkan karena pinggang pegel itu atau pinggang kecapean itu disebabkan karena posisi kita duduk tuh agak terlalu membungkuk Bu. Nah betul. Nah itu ibu tuh bisa memposisikan tubuh ibu tuh punggung itu supaya lurus Bu, biar agar tidak capek. Setidaknya itu mengurangi rasa pegal kita Bu. Nah seperti itu Bu. Nah atau nanti misalnya udah bener-bener capek, ibu tuh bisa langsung saja ke fisioterapis terdekat yang ada di sekitar rumah ibu. Nah seperti itu untuk berkonsultasi supaya ibu itu tetap merasa sehat ibu. Nah, walaupun kan kita sudah berolahraga tapi kan namanya juga capek ya Bu, tidak bisa dihindari. Nah seperti itu Bu. Maksudnya nanti ibu drop gitu atau sakit gitu kan, kasihan ibunya ya, apalagi muridnya, karena muridnya ibu membutuhkan ilmu dari ibu. Nah, seperti itu Bu. Mungkin segitu saja untuk promosi saya ke ibunya ya Bu. Makasih Bu untuk waktu sama tempatnya Bu. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Saya Maesa Febraditya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.